Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali tentunya di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tentunya saat ini kami hadir untuk episode kali ini, kami hadir di Masjid Jami Kampung Bali, tepatnya di Mariana. Dan sama-sama kita akan mendengarkan tausiah, kemudian juga siraman rohani, dan juga sebelum itu kita akan sapa ibu-ibu yang sudah berada, ibu-ibu majelis taklim di Masjid Jami Kampung Bali ini. Baik, selamat sore ibu-ibu semuanya. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dengan judul tausiah kita, Jalan Menuju Kebahagiaan Dunia Akhirat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Wartin. Kepada beliau disilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Kampung Bali dan hadirin sekalian yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat dan jabatannya karena memang saya tidak tahu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini kita dikumpulkan oleh Allah di Masjid Jami Kampung Bali dalam rangka acara dakwah keliling. Dan kita semua dalam keadaan sehat, insya Allah sehat, badan kita sehat. Woi. Sehat badan kita, sehat jiwa kita. Dengan sehat inilah, sehat adalah merupakan modal dari Allah. Dengan sehat insya Allah ibadah khusyuk. Dengan sehat kerja semangat. Dengan sehat tidur nyenyak. Dengan sehat makan nikmat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, disadari atau tidak, kalau kita sekarang lagi sehat, karena di balik sehat ada masa sakit. Di balik masa muda ada masa, di balik hidup ada. Alhamdulillah kalau pada sadar. Makanya kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan menghirup udara dunia ini. Yang pasti kullu nafsin za'iqatul. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Betul? Yang kaya bakal, yang miskin bakal, ibu-ibu bakal, yang ceramah bakal 100 tahun lagi. Mudah-mudahan kita
orang-orang yang pandai mempergunakan nikmat, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya salawat dan salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada uswah kita, ikutan kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak tinggalan pada sekalian umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini terlebih-lebih kru dari TVRI. Bu, senang di syutingnya. Pantas hari ini lebih cantik daripada sebelumnya. Ibu bapak yang saya hormati, tadi judulnya apa? Jalan menuju dunia. Mau bahagia di akhirat? Mau masuk surga? Mau masuk sekarang? Mati dulu loh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kadangkala di antara manusia tidak menyadari bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dituntut untuk dapat mencukupi dua macam kebutuhan. Dua macam apa yang pertama? Yang pertama yaitu kebutuhan jasmania, seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan rohania. Ini sifatnya kekal, abadi, langgeng dari dunia sampai akhirat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada masih di antara manusia di muka bumi ini yang gak peduli sama urusan akhirat, cuek sama urusan akhirat. Yang penting dia banyak harta, menumpuk-numpuk harta, mobilnya banyak, emasnya banyak. Boleh saja kau cintai dunia, tapi kau harus ingat pasti kau meninggalkan semua itu. Makanya kalau kita ingin bahagia dunia akhirat Bapak Ibu, tentunya doa yang selalu kita panjatkan setiap kali kita berdoa, pada ujung doa itu apa Bu? Robbana fid dunya wa fil akhirati. Pertanyaannya, apa dengan doa-doa tanpa ada usaha kebahagiaan itu akan datang apa enggak? Survei membuktikan. Kalau ibu gak percaya yang depannya ada makanan, silahkan berdoa, angkat tangan, meminta kepada Allah. Gak ada usaha tangan, gak ada usaha kaki, mana mungkin makanan akan sampai ke mulut kita, betul? Mana mungkin? Nah, oleh karena itu Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang mengingatkan kepada kita agar hidup ini jangan saling mengalahkan. Urusan dunia jangan mengalahkan urusan akhirat, urusan akhirat jangan mengalahkan urusan dunia. Lambat atau cepat, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, semua yang kita cintai di dunia ini pasti akan ditinggalkan. Ibu, Bu, Boy. Apa kata Allah? Kata Allah, kalau kau ingin bahagia dunia akhirat, ini ada resep dari Allah Bu. Resepnya dari Allah, bukan dari manusia. Kalau resep dari Allah pasti dan pasti dijamin benar. Apa kata Allah? Wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahi ilaik wala tabgil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa kata Allah? Cari untuk bekal kamu nanti pulang ke akhirat. Apa tadi Ibu? Cari bekal untuk pulang ke. Kenapa Allah perintahkan kepada kita agar kita senantiasa mencari bekal pulang ke akhirat? Masya Allah Bapak Ibu, sadari, renungkan Bu. Sesayang apapun seorang suami terhadap istrinya,
Sesayang apapun istri terhadap suaminya, sesayang apapun ibu dan bapaknya sayang kepada anak-anaknya, pasti dia akan berpisah akibat dicabut nyawanya, akibat mati. Mati kalau bahasa Inggrisnya apa, Bu? Benar, Ustaz? Kalau kata mengati, mati kalau bahasa Inggrisnya modar. Ya. Bukan, kalau mengatim ceramah pakai bahasa Inggris ngerti apa tidak? Tidak ngerti. Ngerti. Masalahnya ini Bapak Ibu. Yang diajak ngomong tidak ngerti, yang ngomong tidak bisa. Untuk apa kita menggunakan bahasa sementara yang diajak ngomong nggak ngerti? Ya. Kita pasti akan mengalami kematian. Lihatlah ketika orang sudah wafat, terbujur kaku, mandiin. Pakaian sholat jalan kati-kati. Madai wong mati nak di jalan ke. Jalan sudah diusung. Kalau di Kampung Bali mungkin arah sana ya Ustadz Beben, ya kan? Pemakamannya kalau ladang baru Bu, masuk betaling Ibu lihat, masuk petaling 1 lihat sebelah kanan banyak onggokan, itulah. Sudah menanti lebar semeter, panjang 2 meter, dalam 1,5 meter. Dengan mengucapkan Bismillahi milati wa ala rasulillah. Dengan menyebut namamu ya Allah dan agamamu ya Allah. Dimasukkan dia Bu ke dalam situ. Ayo coba renungkan. Renungkan baik-baik supaya kita tidak sombong. Apa yang kita bawa? Mana pangkat jabatan kita yang dulu kita banggakan? Mana Pajero kita yang ada 14? Mana Fortuner kita yang ada 22? Mana kucing kita yang ada 7? Sampai kucing dihitung. Ayo. Bu. Pak. Tenang ibu-ibu ya. Iya. Pokoknya ceramah ini sampai jam 6. Pingsan-pingsanlah kru dari TPR ini. Nah. Masih semangat, Bu? Ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, ada tamu yang mau lewat berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Masih bersama dengan ibu-ibu majelis taklim di Masjid Jami Kampung Bali dan juga masih dengan tema kita serta masih juga dengan Ustadz Ahmad Wartin yang akan masih menyampaikan tentang jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Silakan Ustadz dilanjutkan kembali Ustadz. Tentang tausiah kita yang saya tangkap di segmen pertama tadi, tidak mungkin orang mati dijalani. Silakan Ustadz, dilanjutkan Ustadz. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi ceramahnya sampai mana? Hah?
Kalau sudah manusia dimasukkan ke liang kubur, jangankan harta, jangankan anak, jangankan pangkat, istri pun gak mau menemani. Ayo renungin. Suami meninggal, istri gak mau masuk ke liang kubur, betul? Lebay lagi pengantin baru, lebay lagi pacaran. Aku akan berjanji kepadamu setia dari hidup sampai mati. Apalah. Tidak ada yang kita bawa ke liang kubur. Begitu sudah masuk Bapak Ibu, Masya Allah, itu ternyata kalau yang meninggal laki-laki itu teman dekat sendiri, Bu, yang ngijek-ngijek. Lagi di dunia mau begitu lewat. Masya Allah, kalau sudah masuk ke liang kubur, nih lihat ke sini baik-baik, pandang Bang Atib. Mana hartamu, mana pangkatmu, mana jabatanmu, mana anak yang kau banggakan, mana istri yang kau banggakan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal yang soleh. Makanya kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, jangan lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat kita. Allah perintahkan puasa kita. Allah perintahkan zakat kita. Begitu, bro. Satu. Ingat ibu bapak yang saya hormati. Mungkin kita besok. Kata Nabi, kematian itu adalah merupakan pintu. Pintu untuk masuk kemana? Masuk ke dalam kubur alias menuju alam akhirat. Kalau menurut sejarah 63 tahun Nabi wafat. Kematian itu apa tadi Ibu? Pintu. Siapa be hari ini yang dekat pintu sudah? Ada yang dekat pintu, Bu? Tapi gak perlu takut. Kalau kita lagi hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nih kata Allah, jannatin arduha samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mati dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu. Insya Allah. Satu. Itulah orang-orang yang bahagia dunia adalah orang yang kembali menghadap Allah, adalah banyak bekalnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga menanti. Lanjut, Bu. Ada yang kuat nih suaranya. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kau jangan melupakan bagianmu di dunia. Kenapa? Karena kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Bu, benar tak, Bu? Jangan ngangguk-ngangguk weh. Aku jangan nanti Bu mentang-mentang sudah ngedengar ceramah mengatim, ngomong sama suami, mulai hari ini dan seterusnya aku akan banyak mencari bekal akhirat. Lalu kenapa, Bu? Hari ini dan seterusnya aku tidak lagi akan memasakkanmu. Masaklah, masak sendiri. Makanlah, makan sendiri. Pokoknya aku nak banyak bekal akhirat. Tapilah. Mentang-mentang kayak sudah denger ceramah, nyapu males, masak males, nyuci males. Para istri yang soleha, percuma
istri itu rajin sholat, percuma istri itu rajin puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah, kalau khianat terhadap suami. Jelas? Kaum bapak-bapak juga sayang, di dalam masjid ini cuma ada 3 bapaknya sama yang ngomong. Dengar ke? Oh iya, dah ini masih bujang, ya dah. 4 sama yang depan, sorry bro. Nah, Allah perintahkan kita rajin bekerja, jangan bermalas-malesan. Gak ada ayat Quran, misalnya ada ayat Quran, hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu duduk saja, mengadakan tanganmu, meminta rezeki kepadamu. Gak ada ayatnya, Bu. Yang ada kata Allah, setelah kau mengingat Allah, maka bertebaranlah di muka bumi. Ya, Bu, pulang dari sini masing-masing jangan lupakan kewajiban terhadap keluarga. Kualat lu. Tahu kualat? Ini kaget mentang-mentang sudah ngedenger ceramah mengatim, kata mengatim banyak bekal akhirat. Ya dah. Oh, laki nak pergi begawe masih di dalam kamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laki balik begawe yang mestinya di atas meja sudah ada hidangan sesuai dengan kemampuan, dijingok lagi ke kamar, masih juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinya nginget ke, uji lakinya Ustaz Beben nginget ke ye, dek, boya sudah dulu baca Qurannya, aku nak ngopi, apa dia uji bininya, diam jangan nyenyes kau lagi nyari bekal akhirat, apalah, kate-kate di Quran mah itu, Yang suami juga rajin kerja, istri butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Ini jangan kaget mentang-mentang sudah ngedengar ceramah apa diolah. Gas kosong, beras dakate, bumbu dapur kering, atap rumah bocor, anak korengan, utang numpuk. Datang dia tadi di masjid, subhanallah, 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 subhanallah. Bininya datang inget ke. Ibu kalau manggil suami apa? Papi. Tidak ada Ustaz, ada lagi yang model baru manggil ini yang budak-budak tuh apa dia? Bebek apa itu? Hah? Ya udah tahu itu urusan dia. Lakinya jikir bae. Beras dakate apa-apa dakate, atap rumah bocor, anak korengan. Bininya udah tahan, datang. Sudah dulu jikirnya. Rupanya beras kita sudah habis. Jingola atap rumah kita bocor, anak korengan. Kok masih jikir, lah dibalas pula dengan lakinya. Diem kau jangan bini, jangan nyenyes gino, tahu dak? Lagi nyari bekal akhirat. Apalah. Awas ibu. Karena supaya ada keseimbangan. Waktu sholat, waktu puasa, waktu pengajian, waktu masak, waktu tidur. Jangan galak dibalik. Aku nyingo di sinetron ini kadang-kadang dibaliknya Ustaz. Waktu ceramah dipakai tidur. Itulah yang galak ngedenger ceramah sambil tidur tuh. Tapi tak kali sini. Ya Allah, Ibu, mana mungkin kita bisa ruku, mana mungkin kita bisa sujud, mana mungkin kita bisa melangkah ke pengajian, ke masjid, ke musola kalau kita gak makan, gak minum. Betul gak? Nah, makanya silakan nyari urusan akhirat, tapi jangan lupa dengan urusan dunia. Belum iklan. Iya. Mau iklan aku stop dulu.
Baik, ingetin Bu ya sampai mana. Selanjutnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke segmen 3. Kalau tadi ibu-ibu sudah mendengarkan seperti apa ya kan tausiah, kemudian juga yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Martim ini luar biasa sekali dan disimak juga baik-baik. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab seperti itu ya. Tapi sebelumnya silakan Ustadz diberi kesimpulan terlebih dahulu untuk tausiah kita Ustadz Ahmad Martim. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, masih semangat? Ya, tadi sampai mana ceramahnya? Jangan lupa urusan dunia. Yang ketiga, mana mungkin kita akan bahagia kalau kita walaupun kita rajin sholat, rajin puasa. Mana mungkin kita akan bahagia di dunia kalau kita walaupun banyak harta, banyak uang. Maka sempurnakan dengan yang ketiga. Apa itu? Ingat pesan Allah. Kalau kau sudah rajin ibadah, kau rajin mencari bekal pulang ke akhirat, kau juga rajin mencari bekal untuk duniamu. Kata Allah apa? Wa asin kama asanallahi ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada orang lain? Mana mungkin kita bisa hidup bahagia kalau tidak ada orang? Survei membuktikan. Ibu-ibu butuh laki-laki gak? Bapak-bapak butuh perempuan gak? Kati-kati Jawa betino lagi. Macam-macam. Itu sebabnya kita ini saling membutuhkan. Yang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Kameramen butuh yang disoting. Coba kalau nyoting galau, dah kata yang disoting, apa dia lah. Jamaah butuh ustad butuh jamaah. Coba tinggal ke galau, bubar ke galau, kameramen keluar, jamaah keluar, tinggal ke mengatim dewean di sini. Tidak ada artinya sama sekali. Dokter butuh pasien, ada dokter dah di sini. Mengatim galak terus terang Ustadz Beben ngisi di komplek rumah sakit Kundur itu aku jelas dokter butuh pasien, pasien butuh dokter. Cak manonian Pak Bu, kalau di rumah sakit itu pasien galau, dah katanya dokter. Banyak pasien pingsan. Yang seremnya kalau di rumah sakit dokter galau, dah katanya pasien. Uji pala dokternya, saudara-saudara sekalian boleh hari ini dan seterusnya Allah tidak lagi menurunkan penyakit. Oleh sebab itu daripada obat terbuang sia-sia, jarum suntik karatan, payu kita saling suntik. Hati-hati. Sadari itu. Manakala kita sadar bahwa kita adalah butuh orang lain, insya Allah di mana saja kita berada, dimanapun, dengan siapapun, kita tetap akan berbuat baik kepada orang lain. Yang terakhir, wala tabgil pasada fir'ar. Jangan kau hanya berbuat kerusakan di muka bumi ini. Di mana saja kita berada, berbuat baik sekalipun hanya tersenyum. Asalkan jangan senyum sendirian ngadep dinding. Paham? Insya Allah. Apabila ini diamalkan, kebahagiaan dunia akan diraih, kebahagiaan akhirat akan menanti kita, alias dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin, mungkin untuk selanjutnya
Saya serahkan dulu kepada pembawa acara, silakan. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan. Ustadz Ahmad Martin luar biasa, ibu-ibu dakwah keliling TVRI. Baik, kesimpulannya adalah kita harus balance antara dunia dan akhirat. Tidak lucu kata Ustadz Martin tadi saling suntik kan antara dokter psikok dengan dokter lainnya. Katik pasien. Oke baik, selanjutnya kita sesi tanya jawab. Kami persilakan tentunya untuk ibu-ibu dari perwakilan masing-masing majelis taklim untuk menyiapkan pertanyaannya. Nanti kita tampung sekitar 2 pertanyaan, baru setelah itu nanti dijawab, kemudian kita lanjutkan lagi sesi tanya jawabnya ya. Kami persilakan untuk yang pertama dari majelis taklim, mana dulu yang mau bertanya? Hairunisa, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Ayudela dari RT 6. Kan nak nanya sama Pak Ustadz, cak mano kalau kita sakit hati Pak Ustadz, cak mano caranya obatnya ngilangkan obat sakit hati, cak mano Pak Ustadz? lain dari itu. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati, ini bukan liper ya. Nanti akan dijawab sama Ustadz. Kemudian selanjutnya ada lagi perwakilan majelis taklim. Pak Ustadz, kami dari Majelis Taklim Amalia, saya Ibu Anggi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau kita sudah minta maaf sama seseorang tapi orang itu tidak mau memaafkan. Terima kasih. Walaupun kita tadi tuh enggak salah kayak gitu. Yang si kok sakit hati, yang si kok tidak maaf ke, nah sudah nih. Silakan Ustadz, aku agak pening pula di sini. Silakan mohon pencerahannya Ustadz seperti apa. Yang si koknya sakit hati, cak mana Ustadz, cara ngilang ke sakit hati. Yang si koknya minta maaf, cuma tidak dimaaf ke Ustadz, cak mana ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan jawaban ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena sesuatu yang bertanya, manakala kita menjawab hanya berangan-angan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Mbak Rika, tapi bukan Rika Umairama ini, bukan. Ustadz, Ya, Ani. obatnya sakit hati? Yang pertama, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Karena kata Allah, kau banyak mengingat Allah, hatimu akan tenang. Yang kedua, lupakan segala pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Paham? 1, ingat kepada Allah Subhanahu. Oke. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Mana kalau kita sudah minta maaf tapi tidak mau Tidak dimaafkan Ustadz. tidak dimaafkan. Ibu sadari setiap manusia pasti ada kekurangan. Setiap manusia adalah pasti ada kesalahan. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini bukan berarti yang tidak pernah salah. Ketika ada seseorang yang meminta maaf kepada kita, kata Allah itu ciri orang yang bertakwa itu, Bu, ingat. Ciri orang yang bertakwa itu kata Allah itu wal afina aninas. Surat Al-Imran. Jadi kalau dia ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, hambanya yang bertakwa, sebesar apapun kesalahan orang itu kepada kita, maka segeralah maafkan. Apabila dia tidak mau memaafkan, dosa yang meminta maaf sudah diampuni oleh Allah, tinggal yang diminta maaf menanggung dosa yang meminta maaf. Jelas? Oke. Baik, alhamdulillah, syukron. Insya Allah jelas Ibu. Jadi yang meminta maaf kalau semuanya nggak dimaafkan nggak apa-apa, dosanya sudah diampuni sama Allah. Tinggal yang tidak memaafkan. Baik, selanjutnya kita tinggalkan maaf memaafkan karena ini belum Lebaran. Jadi yang di ujung majelis taklim Miftahul Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wani, perwakilan dari Masjid Taklim Miftahul Khairil RT 03. Pertanyaannya, seandainya kita mau mengajai teman-teman kita sama-sama mengaji, meramaikan masjid, tapi jawabannya karung kan baik, Bu.
Nah itu bagaimana Pak jawabnya? Nah seandainya Pak ya, Ibu seandainya ada ngajak teman-teman, Bu, mari kita sama-sama masjid meramikan, kita sama-sama belajar mengaji. Nah tapi jawabannya karun kan baik. Nah jadi bagaimana Pak itu jawabnya? Iya. Karun kan baik ujinya kan. Jadi bagaimana Pak itu jawabnya? Itu baik Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karung kebaya Pak Ustadz. Kemudian selanjutnya satu lagi pertanyaan nanti baru dijawab sama Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida dari Majelis Taklim Thoriqul Jannah RT 2. Pak Atim, kami akan menanyakan bagaimana cara kita mengatasi sholat yang tidak tepat waktu karena kita sibuk bekerja atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz dengan jawabannya. Sikoknya karung ke bae, sikoknya mak mana ngomong sholat ini tidak tepat waktu. Banyak nian gawin itu, ngangkat baju, lupa masak nasi, iwa asin belum dimanis ke. Silakan Ustadz. Baik, yang pertama dari Miftahul Khairi, ya. Mak manonian kalau kita ngajak uang, payu kita sholat, karung ke wae. Payu kita ngaji, karung ke wae. Sudahlah Bu, itu pengalaman aku. Ini ayatnya, wa iza lakul ladzina amanu qalu amana wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustajiun. Mirip ke situ. Nanti orang-orang yang beriman akan bertemu dengan orang-orang yang munafik. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang benar-benar beriman, dia berkata, "Uy, aku juga beriman. Aku juga sebenarnya pengen ngaji, cuman yolah repot laki aku di sekarang begawe di Amerika Serikat. Pagi jam 7, balik jam 10." Sama dengan orang kalau ayo kita ke masjid, sudah lo karung ke be, sudah Ibu. Apa yang harus kita perbuat? Sudahlah, bersabar kepada Allah. Kalimat hayu ibu ke masjid itu sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara dia mau atau tidak itu bukan kewajiban kita. Kata Allah, bukan kewajibanmu memberi petunjuk kepada orang lain. Kewajibanmu wama alaina ilal balagul mubin. Cuman nyampe ke dengan jelas, ngajak dengan bijaksana. Paham? Yang kedua tadi apa? Lupa. Lantak karung ke bae tadi lupa lah Jo. Yang kedua sholat, tertunda-tunda. Ibu, semua kita yang hadir, memang di dalam kehidupan ini Bu, kadang-kadang Allah itu dikalahkan dengan urusan dunia. Jujur baik, jangan ada dusta di antara kita. Gara-gara ngocek kentang lewat sholat zuhur. Gara-gara ngocek telur rebus lewat. Sedangkan pesan Allah, hei orang-orang yang beriman, kalau kau sudah diseru untuk mengingat Allah gancang, tinggal ke dulu urusan dunia. Paham Ibu? Artinya Bu, kalau kita lagi begawe biasanya ini MC itu di tempat-tempat yang hajatan, gara-gara ngocek kentang lewat. Iya Ustaz. Iya, di sini ndak kate. Ndak kate, lagi ngaji galau ini masalahnya. Ndak kate. Yang banyak mana? Ya Bu, latihan belajar Allah di atas segala-galanya. Jelas? Oke. Dakwah keliling TVRI. Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu? Masih ada yang nak bertanya? Oke, masih ada yang nak bertanya lagi yang sebelah sini? Ada juga di situ. Iya, tapi kaget ya, pemirsa yang di rumah juga pengen tahu jawabannya cak mano. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah.
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Baik, sudah ada 2 pertanyaan atau juga 2 yang akan bertanya. Tadi yang di ujung sana sama yang di sini. Saya ke sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sartina dari Majelis Taklim Masjid Baitul Mukminin Ladang Baru RT 07. Di dekat Pak Ustadz Bartim ya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, saya ini kan sudah berapa tahun sakit ya. Jadi kesininya saya nggak bisa sholatnya seperti biasa, sujud, ruku. Jadi selama ini saya sholatnya di kursi. Yaitu saya tanyakan kepada Pak Ustadz, gimana Pak kalau sholatnya selalu di kursi gitu. Minta penjelasannya dari Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Holijah dari perwakilan Masjid Jami Kampung Bali. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan, apa hukumnya kalau satu rumah tidak berteguran? Tidak berteguran sapa? Yang saya tanya apa hukumnya dan bagaimana menghadapi solusinya Pak Ustadz? Ustadz silakan dijawab Ustadz. Satunya tadi ada uzur karena sakit, jadi tidak mengikuti gerakan sholat secara sempurna sebagaimana mestinya. Satunya lagi serumah, tidak seteguran. Nah, Mak Mano itu Ustadz, silakan Ustadz. Masya Allah. Ibu, Bapak yang saya hormati, yang pertama saya akan menjawab yaitu pertanyaan Yunda Sartina. Yunda, dengar baik-baik firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus. Nah, itu dia. Allah tidak membebani kepada hambanya termasuk sholat. Kalau kau mampu sholat sambil berdiri, lakukan sambil berdiri. Kalau kau tidak mampu berdiri, mungkin ada sesuatu penyakit, maka lakukan sambil. Gak mampu juga sambil duduk. Gak mampu sambil baring. Habis itu Ustadz. Tidak, masih ada. Oh masih ada, apa lagi Ustadz? Isyarat. Oh isyarat. Pakai isyarat ya. Jadi kalau lagi galak lagi pakai isyarat, mandi ke dulu. Baru disolat ke. Paham? Artinya lakukan sholat dengan penuh ikhlas sesuai dengan nyamannya tubuh kita karena Allah Maha mengetahui. Yang kedua, siapa tadi? Ini Bahayo apa? itu. Siti Khadijah. Au. Iya, serumah tidak seteguran Ustadz. Nih. Yolah itu nah ibunya nah Ustadz. Silakan Ustadz. Ibu, punten ya Bu. MC tahu enggak punten tuh? Punten, permisi Ustaz. Maaf. Oh maaf ya, lah besak Iya, salah Bu Ustaz. Sama lah permisi. Bu, di dalam Islam dibenarkan atau dibolehkan kalau kita bahasa Inggrisnya tuh musuhan enggak? Itu cuman sebatas 3 hari. Ya Allah Bu, walaupun itu dengan suami, dengan istri, ya kalau sudah lebih dari 3 hari Bu ya ada yang ngalah. Karena kalau kita masing-masing dendam, itu iblis semakin goda. Uji memang bini kau tuh nyenyes. Uji iblis yang ngebisik ke bininya, laki kau itu nah, Bu, laki kau itu tukang pembohong. Ujung-ujungnya dendam ya Bu, yang sudah-sudah sesuatu yang jahat kubur dalam-dalam. Naudzubillah min jalik Bu. Kalau ada di antara kita yang enggak seteguran, usahakan jangan sampai 3 hari ya. Sudahlah apa dia sih yang dianu masing-masing ingat kebaikan bela. Bini ingat kebaikan laki, laki ingat kebaikan bini. Insya Allah keluar rasa kasih sayang. Oke baik, insya Allah sudah dijawab dengan jelas Bapak Ibu. Insya Allah sudah jelas ya. Dakwah keliling TVRI.
Baik, syukron, jaziron, Ustadz Ahmad Wartim sudah memberikan tausiah agama yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi dan juga memberikan pencerahan untuk kita semua yang ada di Majelis Taklim, khususnya di Masjid Jami Kampung Bali, dan tentunya juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan dakwah keliling TVRI, mudah-mudahan ini bisa menjadikan nasihat untuk kita, bisa menjadikan juga suri tauladan untuk kita. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa Ustadz dipimpin. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kata Allah, orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah itu tergolong orang-orang yang sombong. Mari luruskan niat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Qadir, dengan kekuasaanmu kami masuki siang, dengan kekuasaanmu kami masuki malam, dengan izin dan kekuatan Kau berikan kepada kami ya Allah, Kau kumpulkan kami pada sore hari ini di Masjid Jami Kampung Bali dalam rangka TVRI dakwah keliling. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah apa yang kami dengar, yang kami baca bermanfaat serta barokah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, ampuni segala kehilapan dan kesalahan kami. Ampuni segala kehilapan dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Ya Allah, ampunilah pula dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin wal muslimat, laki-laki dan perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang sudah meninggal dunia. Karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jadikan anak cucu kami orang yang soleh dan soleha. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu, selamatkan kami dalam beragama. Berikanlah kesehatan dalam badan kami ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kepada kami rezeki yang berkah. Jadikan kami orang yang bertobat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, mendapat ampunan setelah mati. Ya Allah, ringankanlah kami di kala sakaratil maut. Jauhkan kami dari siksa api neraka, dan ampuni kami pada hari perhitungan amal. Ya Allah, Engkau kumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan selamat dan sehat. Kami mohon kepadamu ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini dalam lindunganmu ya Allah, sehingga kami sampai ke tempat tujuan kami dalam keadaan selamat berkat perlindunganmu ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyil karimil akram sallallahu alaihi wasallam. Hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ma'ana ya ghuddar fa huwa imani yawmal ma'adi nabiyuna طاح المكتر هادي
نبي